Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok PKWU. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai prakarya yang sudah salah satu tugas dari PKWU yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya dulu terlebih dahulu. Pertama ada Kentanaya, ada Efra Feiza, Muhammad Rafi Al-Ghifari, Kinaya, dan saya sendiri, Krianta Syafanindia, absen ke-6. Pertama-tama, usaha ini adalah usaha dari Forecrafty. Apa sih Forecrafty itu? Forecrafty sendiri adalah sebuah perusahaan yang menawarkan produk kerajinan tempat pensil berbahan dasar kardus. Baik, terima kasih Klianta. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa sih kami memilih produk ini. Nah, jadi alasan kami memilih produk ini itu adalah karena kita ingin melakukan sesuatu untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan penumpukan limbah kardus. Kenapa? Karena kita ini pakai bahan dasarnya ini adalah kardus daur ulang. Nah, dengan kami menjual kembali produk daur ulang kardus, kami bisa mendapatkan keuntungan serta ikut mengurangi penumpukan limbah kardus dengan menerapkan gerakan 3R yang juga diajukan oleh pemerintah. Selain itu, dengan bahan dasar daur ulang ini juga yang membuat kami hanya memerlukan modal yang sedikit, tapi dapat mendapatkan keuntungan yang cukup besar sesuai dengan prinsip ekonomi yang kami sebagai entrepreneur ikut, yaitu menggunakan modal seminimal mungkin dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength-nya. Strength-nya ini kita bagi jadi 3 poin. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau. Yang setelah saya sebutkan tadi, bahan yang kami butuhkan itu cuman kardus bekas yang bisa didapatkan di mana aja. Yang kedua, ada memerlukan waktu yang cepat untuk membuat satu produk ini. Yang ketiga, dibuat dengan bahan baku ramah lingkungan yang ikut mendorong terlaksananya program 3R yang digunakan pemerintah. Yang poin kedua ada weakness ataupun kelemahan. Jadi, weakness-nya kami bagi jadi 2 poin. Yang pertama, bahan dasar kardus yang digunakan tidak tahan air dan rentan patah ataupun bengkok. Yang kedua, motif batik atau corak Nusantara cenderung tidak digemari oleh kalangan anak muda karena dianggap kuno dan tidak menarik. Yang poin ketiga ada opportunities atau peluang, dibagi jadi 2 poin juga. Yang pertama, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penumpukan limbah kardus, maka jangkauan pasar yang kami dapatkan akan semakin luas. Yang kedua, kurangnya pesaing yang memakai konsep serupa memudahkan kami dalam menggapai pasar dan menarik konsumen. Nah, yang terakhirnya ada threats atau ancaman. Ada 2 poin juga. Yang pertama, sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih produk daur ulang yang menyebabkan cukup sulit menawarkan produk kami. Terus, lalu yang kedua, masih banyaknya jenis kotak pensil lainnya yang lebih menarik bagi konsumen. Selanjutnya, yaitu mengenai targeting dan juga segmenting. Targeting atau target pasar adalah langkah di mana kami menentukan segmen yang akan menjadi target pasar kami. Berdasarkan pengelompokan dalam tahap segmenting yang akan kami jelaskan setelah ini, kami merasa bahwa dengan usaha yang kami lakukan dapat menggapai segmen para pelajar dikarenakan produk kami dibutuhkan untuk utamanya oleh para pelajar, yaitu kotak pensil. Selain itu, dengan harga yang kami tawarkan juga tentunya akan sangat menarik bagi para pelajar dikarenakan harganya tergolong sangat terjangkau atau ekonomis untuk kantong para pelajar saat ini. Kemudian, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu kami akan menjelaskan dari segmenting. Segmenting sendiri adalah segmentasi pasar atau langkah membagi konsumen menjadi sekelompok atau satu kategori dengan kebutuhan yang sama. Dengan melakukan segmenting ini, kami dapat menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok. Contohnya, seperti dari segi demografis, produk kotak pensil yang kami tawarkan ini dapat menggapai pasar untuk kebutuhan pria maupun wanita. Karena motif batik kami gunakan terkesan unisex atau bisa dipakai oleh wanita ataupun juga pria. Selain itu, produk kami juga dapat menggapai segmen para pelajar, dikarenakan kebutuhan akan kotak pensil ataupun kotak serbaguna yang kami tawarkan ini cukup digemari oleh kalangan pelajar. Kemudian dari segmen, perilaku. Produk kotak pensil yang kami tawarkan ini juga dapat digunakan sebagai atribut atau perlengkapan yang dapat dimasukkan ke dalam tas, sehingga, dapat menjadi kotak serbaguna, seperti untuk meletakkan alat makan, ataupun yang lainnya. Dikarenakan tampilan dari produk kami ini yang bermotif batik sehingga bernilai estetika dan juga menarik. Kemudian yang terakhir dari segmen psikografis.
Produk yang kami tawarkan ini mengusung tema ramah lingkungan, sehingga dapat menggapai pasar kalangan kaum peduli lingkungan yang saat ini tengah marak di kalangan generasi milenial ataupun generasi Z yang sangat peduli dengan lingkungan. Dengan cara gemar menggunakan produk hasil daur ulang untuk mendukung gerakan 3R. Selanjutnya adalah rencana kerja. Pertama dari alat, kami menggunakan gunting atau cutter dan juga lem tembak. Selanjutnya dari bahan, kami menggunakan kardus bekas, kertas kado bermotif, dan juga aksesoris tambahan. Dan berikut merupakan cara atau proses pembuatan kotak pensil kardus kami. Pertama, untuk membuat alasnya, kami menyiapkan, eh, kami mengukur dan menggunting kardus berukuran 20 cm untuk panjang 5 cm dan untuk lebar sebanyak 3 kali dan 5 cm sebanyak 2 kali. Lapisi dengan kertas bermotif, rangkai potongan yang telah bermotif tadi menjadi sebuah kotak menggunakan lem tembak. Dan untuk proses pembuatan tutupnya sama dengan pembuatan alas, jika sudah gabungkan alas dan tutup dan kotak pensil siap digunakan. Kemudian, dalam membuat kotak pensil ini dengan bahan-bahan seperti kardus bekas yang seharga 2.000, kertas kado bermotif yang seharga 5.000, serta aksesoris tambahan seharga 3.000, dihasilkan total biaya bahan seharga 10.000. Kemudian, dengan biaya bahan ini kita masukkan ke dalam HPP sebagai salah satu variabel. Next. Sebagai salah satu variabel, yaitu biaya bahan seharga 10.000 tadi, kemudian biaya tenaga produksi seharga 5.000, biaya tidak tetap seharga 2.000, biaya tetap seharga 3.000, menghasilkan total HPP seharga 20.000. Kemudian, kita masukkan kembali harga pokok produksi seharga 20.000 tadi dengan jumlah produk yang akan kami produksi sebanyak 5 unit. Kita bagi sehingga menghasilkan 4.000 dan laba seharga 4.000 kita jumlahkan sehingga harga jual per unit yang akan kita promosikan seharga 8.000 rupiah. Sekian presentasi mengenai produk kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Oke, terima kasih Kentanaya. Selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan. Saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah kendala apa yang kira-kira akan dihadapi masing-masing selama proses pembuatan dan rencana mengatasinya. Nah, kendala yang kira-kira akan kita hadapi adalah pemasaran. Mengapa? Karena pemasaran merupakan salah satu hal yang dapat dibilang rumit, apalagi sebagai seorang yang masih atau baru awal memulai proses kewirausahaan. Nah, pemasaran ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha, karena tanpa adanya pemasaran yang baik, maka produk yang dikeluarkan tidak akan dikenal oleh publik dan tidak akan adanya konsumen. Oleh karena itu, kami sebagai para entrepreneur harus menemukan metode pemasaran yang paling baik untuk saat ini. Nah, salah satunya adalah dengan melalui media sosial. Untuk pemasaran produk kami meluncurkan akun Instagram bernama @forcrafty.co untuk menjadi sarana kami dalam memasarkan produk kotak pensil ramah lingkungan kami yang berbahan dasar kardus. Selain menggunakan akun Instagram, kami juga akan melakukan promo secara offline, melakukan gerakan door to door, atau dengan mendatangi langsung para konsumen. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai perizinan yang diperlukan untuk usaha yang akan kami lakukan, seperti izin ke instansi mana dan mengapa diperlukan. Jawabannya adalah, jadi dikarenakan usaha kami merupakan usaha berjenis PT atau perseroan terbatas, maka yang mana PT sendiri merupakan berstatus badan hukum, sehingga kami harus mengajukan beberapa perizinan. Contohnya seperti yang pertama, mengajukan nama perusahaan melalui notaris dengan menggunakan sistem Badan atau sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini perlu kami lakukan untuk memastikan bahwa nama PT dapat digunakan karena tidak memiliki kemiripan dengan PT lainnya sehingga menghindari terjadinya plagiarisme nama. Kemudian, yang kedua yaitu kami harus mengajukan SIUP atau surat izin usaha perdagangan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan seperti akta pendirian PT, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, serta anggaran dasar PT. Hal ini kami perlu lakukan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian yang ketiga, yaitu kami juga harus mengajukan TDP atau tanda daftar perusahaan kepada Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan untuk membuktikan bahwa PT kami telah melakukan wajib daftar usaha. Setelah kami mendaftarkan wajib wajib daftar ini,
kami akan mendapatkan pengesahan dari dari Kementerian Hukum dan HAM dan akan diumumkan sebagai PT yang sah oleh BNRI. Setelah ini, maka perusahaan kami telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, yaitu apakah biaya pembuatan akan membebani atau masih bisa disepakati? Jawabannya adalah masih bisa disepakati, karena kami atau Fortescue.co sudah menyiapkan modal dan mendiskusikan biaya pembuatan sebaik dan seminimal mungkin, tapi tetap memiliki kualitas yang bagus dan juga dalam produk yang kami hasilkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.